Israel disebut sengaja menyesatkan warga sipil, bahkan diduga melakukan kejahatan perang ganda di jalur Gaza. Ditambah mereka juga disebut melakukan 5 pembantaian sekaligus di daerah yang mereka paksakan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Desember, kantor media pemerintah mencatat 166 warga Palestina tewas, 384 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. Lebih lanjut, laporan itu merinci bahwa pendudukan Israel memerintahkan warga dari 8 lingkungan di Gubernur Pusat untuk berangkat ke daerah Deir al-Balah. Namun, setelah mereka melakukannya, tentara pendudukan Israel justru melakukan 5 pembantaian di daerah yang mereka paksa. Imbas serangan sekaligus itu sedikitnya menewaskan 28 orang dan melukai 88 orang lainnya. Sumber itu menegaskan bahwa IOF dengan sengaja menyesatkan warga sipil yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Imbasnya bisa menimbulkan kerugian dan korban jiwa maksimal, dan itu disebut sebagai kejahatan perang ganda. Disebut begitu lantaran memiliki aspek pertama adalah pengusiran paksa warga sipil dari rumah mereka, serta aspek kedua adalah dengan sengaja menargetkan dan menembaki mereka secara langsung setelahnya. Sumber itu juga meminta rakyat Palestina untuk berhati-hati dan waspada terhadap pendudukan Israel yang berupaya menimbulkan jumlah korban terbesar di antara mereka. Artinya sumber itu mendesak masyarakat Gaza untuk mewaspadai konspirasi dan kampanye menyesatkan yang menargetkan mereka. Hamas jebak Israel dengan beberapa cara, satu diantaranya meledakkan 2 terowongan. Ibasnya tentara unit Yahalom IOF tewas meledak di terowongan dan tim bala bantuan mereka juga menjadi target. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Desember, kabar keberhasilan atas kecerdikan Hamas itu diungkap oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Obeidah. Ia menyatakan pada Minggu 24 Desember kemarin bahwa pejuang Al-Qassam mencapai beberapa kesuksesan militer dalam 4 hari terakhir. Abu Obeidah mengumumkan bahwa 35 kendaraan militer Israel hancur seluruhnya atau sebagian, likuidasi 48 tentara Israel dan melukai puluhan orang dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Selain itu, Hamas melakukan 24 operasi militer dengan menargetkan pasukan pendudukan Israel menggunakan peluru dan IED anti benteng dan anti personil. Dengan begitu, berhasil melibatkan mereka dengan pertempuran jarak dekat, bahkan menargetkan tim penyelamat bala bantuan Israel. Selain itu, 2 terowongan diledakkan setelah dijadikan jebakan untuk menghabisi tentara unit Yahalom IOF. Ditambah 6 operasi sniping juga berhasil melaksanakan tugas, serta ruang komando lapangan IOF dan pertemuan militer tertembak dengan mortir dan roket jarak pendek di seluruh sumbu tempur di jalur Gaza. Israel dikabarkan melakukan kebrutalan di malam Natal di kamp pengungsi Al-Maghazi pada 24 Desember 2023. Menghujani wilayah itu dengan rudal hingga berimbas 70 warga Palestina menjadi korban tewas.
Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Desember, kabar itu diungkap oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qudrah. Al-Qudrah menjelaskan bahwa Israel telah melakukan serangan udara ke kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza. Imbas serangan brutal tersebut, sedikitnya 70 orang Palestina tewas, sementara puluhan orang yang cedera langsung dilarikan ke rumah sakit Al-Aqsa. Menurut Qudrah, serangan pada malam Natal itu menjadi satu serangan paling mematikan selama peperangan berlangsung, di mana pembantaian dilakukan di lapangan pemukiman yang padat di kamp Al-Maghazi. Sehingga pada akhirnya Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan bahwa total jumlah korban tewas per tanggal 25 Desember 2023 mencapai 20.057 orang. Lebih dari 50.000 warga sipil luka-luka dan 2,3 juta penduduk Gaza harus hidup dalam keterbatasan di kamp pengungsian. Akhir pekan Israel di Gaza disebut berdarah lantaran belasan tentara mereka menjadi korban tewas. Namun kabar itu justru berkemungkinan besar memainkan faktor penting dalam mencari dukungan politik publik Israel. Dikutip dari Tribun News pada 25 Desember, hari-hari pada pekan ini disebut menjadi ajang pembantaian pejuang Palestina terhadap tentara Israel. Imbasnya dilansir dari Messenger, lebih dari selusin tentara Israel tewas dalam pertempuran brutal di Gaza tersebut. Artinya juga bisa disebut sebagai tanda bahwa para pejuang Hamas masih bisa melakukan perlawanan. Meskipun sebagian besar jalur Gaza sudah dibombardir dari beberapa poros, baik darat maupun udara selama berminggu-minggu, nyatanya Hamas masih bisa melancarkan serangan mematikan hingga berimbas belasan tentara Israel tewas. Namun dengan meningkatnya jumlah korban tewas di kalangan pasukan Israel, muncul isu yang dikonfirmasi oleh pihak berwenang, di mana ada kemungkinan besar itu justru akan memainkan faktor penting dalam dukungan publik Israel terhadap perang dengan Hamas di jalur Gaza. Kabar tentara tewas disebut jadi topik sensitif bagi pihak Israel. Lantaran hal itu dikabarkan bisa menjadi indikasi pihak Hamas masih mampu melakukan perlawanan terhadap tentara Israel. Melansir dari Messenger, dikutip dari Tribun News pada 25 Desember. Kematian tentara IDF adalah topik sensitif dan emosional di pihak Israel. Pertama, itu terlihat dari nama-nama tentara yang gugur diumumkan di bagian atas siaran berita setiap jamnya. Satu faktor itu disebut topik sensitif lantaran Israel adalah negara kecil berpenduduk sekira 9 juta orang. Sehingga hampir setiap keluarga mengenal kerabat, teman, atau rekan kerja yang kehilangan anggota keluarga dalam perang. Terlebih soal kabar terbaru di mana ke-13 tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di Gaza bagian tengah dan selatan. Itu disebut sebagai indikasi bagaimana Hamas masih bisa melakukan perlawanan keras terhadap serbuan pasukan Israel. Bahkan ketika tentara Israel mengklaim telah memberikan pukulan serius terhadap kelompok militan tersebut. Tapi nyatanya pejuang perlawanan masih memberikan perlawanan kepada Israel demi kemerdekaan Palestina.
Di satu sisi, menurut Radio Angkatan Darat Israel, 4 tentara tewas ketika kendaraan mereka dihantam rudal anti-tank. Sedangkan yang lainnya dikabarkan tewas dalam pertempuran sporadis dan terpisah. Seorang tentara lainnya tewas di Israel Utara akibat tembakan Hizbullah yang terus melakukan pertempuran tingkat rendah dengan Israel. Sehingga itu meningkatkan kekhawatiran Israel akan konflik regional yang lebih luas. Kematian sejumlah tentara itu menjadikan jumlah tentara Israel yang terbunuh sejak serangan darat dimulai menjadi 152 orang. Mayoritas rakyat Israel disebut marah kepada Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu. Ia banyak mendapat kritikan lantaran disebut gagal melindungi warga sipil, bahkan mempromosikan kebijakan yang memungkinkan Hamas memperoleh kekuatan. Melansir dari Messenger dikutip dari Tribun News pada 25 Desember, ribuan orang melakukan aksi unjuk rasa di tengah hujan lebat di Tel Aviv. Aksi unjuk rasa itu dilakukan masyarakat Israel pada Sabtu 23 Desember malam. Mereka berteriak tak lagi menginginkan Netanyahu. Dikabarkan Perdana Menteri Israel itu menghindari mengaku bertanggung jawab atas kegagalan militer dan kebijakan menjelang 7 Oktober lalu. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tersebut setelah pertempuran selesai. Kabar terbaru, Netanyahu bersumpah untuk terus menyerang dan memperluas operasi militer di Gaza sampai mencapai kemenangan total atas Hamas. Sumpah itu disampaikan Netanyahu saat kelompok militan jihad Islam bergabung dalam pembicaraan di Kairo mengenai resolusi perang di Gaza. Bahkan ia menyebut bahwa perang pada akhir pekan ini menjadi perang tersulit sejak awal perang November 2023 awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.